Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimina al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa baladina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya terzalimi. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian dan anak-anak ibu-ibu sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan. Dan kita kembali bersama Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau dan para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Wabilus Shayyib, hadis Abu Hurairah, dan kita akan lanjutkan hadis atau pembahasan tentang hadis tersebut. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala menyampaikan, ana inda dhanni abdi bih, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Hadirin Allah muliakan, kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Kalimat yang merupakan pembeda antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Kalimat yang apabila direnungkan dan diamalkan oleh kita, kita tidak akan terpuruk walaupun kita sedang punya banyak masalah. Kenapa demikian? Karena ini adalah kunci kebahagiaan jika kita berbaik sangka kepada Allah, dan ini kunci kesengsaraan kalau kita buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena baik sangka adalah sifat orang-orang beriman, sedangkan baik sangka adalah sifat orang-orang beriman dan buruk sangka adalah sifat orang-orang munafik yang akan membuat mereka diazab dan sengsara di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatah ayat 6, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat al musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dalam surat Al-Fatah ayat 6.
Al-Fatah ayat 6. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Allah akan mengadab orang-orang munafik baik laki-laki maupun wanita, dan orang-orang musyrik baik laki-laki maupun wanita. Kenapa? Apa sifat mereka dan apa karakter mereka? Mereka buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Dan mereka akan mendapatkan giliran yang amat buruk. Mereka akan hina di dunia dan di akhirat. Mereka akan tersiksa. Mereka akan berputar bersama dengan hal-hal yang buruk dan tidak baik. Gitu. Jadi hidup mereka itu berputar dari hal-hal yang buruk. Di antara keterangan para ulama tafsir seperti Sa'di, wa kanat dairatus saw alaihim fid dunya. Wa kanat dairatus saw alaihim fid dunya. Mereka akan diingitari gitu ya, dikelilingi dengan hal-hal buruk di dunia. Kenapa? Karena dia buruk sangka kepada Allah, maka kejadian. Makanya dalam riwayat kan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau baik sangka maka kejadiannya akan baik, kalau buruk sangka maka kejadiannya akan buruk. Makanya orang-orang yang munafik baik laki-laki maupun wanita, atau orang-orang musyrik baik laki-laki maupun wanita, mereka sengsara di dunia dan di akhirat karena mereka buruk sangka. Begitu mereka buruk sangka, prasangka buruk mereka itu berlaku buat mereka di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah. Cukup belum? Wa ghadiballahu alaihim, Allah berfirman, Allah murka kepada mereka. Berhenti? Belum. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Allah jauhkan dari segala kebaikan dan keberkahan. Walaupun punya uang, nggak berkah. Walaupun punya harta, nggak baik. Kenapa? Di antara faktornya buruk sangka kepada Allah. Wa a'adalahum jahannam, dan Allah persiapkan jahannam. Allah persiapkan jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah tempat kembali yang sangat buruk. Jadi buruk sangka itu, jamaah dan ibu-ibu sekalian, itu ciri-ciri orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Ciri-ciri wanita yang musyrik dan wanita yang munafik. Nah itu. Nah kalau kita ingin jadi wanita yang beriman, kita baik sangka kepada Allah. Makanya Allah jelaskan, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat. Allah akan mengadab laki-laki munafik dan wanita munafik. Wal musyrikin wal musyrikat, laki-laki musyrik dan wanita musyrik. Adh-dhanina billahi dhanna saw, yang buruk sangka kepada Allah. Adh-dhanina billahi dhanna saw, sifat mereka suka buruk sangka. Itu sifat mereka. Sifat mereka suka buruk sangka. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, ini adalah kunci kebahagiaan. Baik sangka dan buruk sangka adalah kunci kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Hidupnya akan dipenuhi dengan hal-hal yang buruk
buruk, buruk, buruk karena dia buruk sangka kepada Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Jadi mulai sekarang selalu baik sangka kepada Allah. Selalu berpikir baik ketika ada sesuatu. Makanya hadirin Allah muliakan, ada seseorang pedalaman di Arab itu sakitnya parah. Maridu a'rabi faqila lahu innaka tamut. Dia sakit parah dan disampaikan ke dia, Anda akan meninggal dalam waktu dekat. Jadi divonis. Ini riwayat dibawakan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya. Faqala wa aina adhab. Lalu orang Arab pedalaman ini bertanya, kalau aku meninggal terus aku kemana? Meninggal nih, terus aku kemana? Lalu dijawab, qalu ilallahi azza wa jalla. Kalau engkau meninggal maka engkau akan kembali kepada Allah. Kalau engkau meninggal, engkau akan kembali kepada Allah. Apa jawab orang Arab pedalaman ini? Fama karahati an adhaba ila man la aral khaira illa minhu. Kalau begitu tidak ada rasa berat, rasa susah dan ketidaksukaan saat aku pergi ke zat yang aku yakini tidak ada kebaikan kecuali berasal darinya. Jadi artinya kalau aku meninggal, aku kembali kepada Allah, ya tenang aku. Ya udah, nggak masalah. Kenapa? Aku akan kembali ke zat di mana aku meyakini selama ini nggak ada kebaikan yang aku dapatkan kecuali berasal dari Allah. Allahu Akbar. Simple ya gitu. Ini bukan ulama, bukan siapapun, tapi punya keyakinan yang begitu dan husnudzon yang seperti itu. Ini pelajaran bagi kita. Ya kalau ulama kan ya wajar ulama. Ini Arab. Ini orang Arab yang tinggal di pedalaman. Sakit. Terus ditanya. Dia nanya, ini dikatakan kau ini vonis meninggal. Mungkin waktu tinggal sebulan lagi, 3 bulan lagi. Atau dokter udah angkat tangan gitu. Terus beliau nanya, kalau aku meninggal aku kemana? Lalu dikatakan, kalau kau meninggal kau akan kembali kepada Allah. Begitu mendengar jawaban itu, aktiflah baik sangkanya kepada Allah. Kan ini orang beriman. Kalau kembali kepada Allah, ya tenanglah aku, bahasa kita. Aku nggak membenci ini. Karena aku tahu bahwa aku akan kembali dan aku akan pergi ke Rabb yang aku yakini semua kebaikan dari aku lahir sampai detik ini semua berasal dari dirinya. Gitu. Itu husnudzon. Kita selama ini banyak buat salah nggak? Banyak buat salah. Tapi Allah tetap kasih kenikmatan, tidak? Tetap kasih kenikmatan. Kasih pintu untuk bertobat, tetap kasih. Pintu istighfar tetap dikasih. Ya udah, kata.
walaupun aku bukan siapa-siapa, tapi selama ini kan tetap dikasih sama Allah. Ya udah, aku nggak benci, aku nggak ini, karena aku yakin aku kembali kepada Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu husnudzon orang kepada Allah. Bayangkan dampaknya bisa setegar itu. Makanya ini kalau kita ingin kunci ketegaran ya ini contoh. Orang kalau di mana-mana kan orang begitu divonis drop, terpuruk, hancur, nggak mau ketemu siapa-siapa, kosong, terpukul. Ini A'rabi ini justru tegar. Dan musibah mana yang lebih serem daripada ini? Musibah yang paling menakutkan di dunia apa sih? PHK? Bukan. Apa musibah yang paling menakutkan di dunia? Hah? Mati, meninggal. Itu yang paling menakutkan. Itu yang paling ditakutkan manusia. Namun jika manusia itu baik sangka kepada Allah, hasilnya begini. Hasilnya seperti ini. Bukannya terpuruk, bukannya jatuh, bukannya hancur, tapi justru tegar dan tenang karena dia baik sangka kepada Allah. Allah akan baik sama saya. Kenapa? Al-Muhsin, yang maha baik. Jadi hadirin Allah muliakan, oleh karena itu kalau kita ingin atau ibu-ibu ingin tetap tegar, tetap semangat, nggak kehilangan energi walaupun banyak masalah, walaupun ada masalah rumah tangga atau ada masalah keluarga atau punya masalah sama suami atau ada masalah sama anak-anak, kuncinya bangun di atas husnudzon billah, baik sangka kepada Allah. Makanya orang-orang beriman mengucapkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Apa artinya tuh, ibu-ibu? Dalam surat Ali Imran 191, ya Allah, engkau nggak mungkin menciptakan, Rabbana ma khalaqta hadza, engkau nggak mungkin menciptakan ini sia-sia, tanpa ada hikmah, tanpa ada kebaikan. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau menciptakan sesuatu yang buruk bagiku. Gak mungkin, pasti ada hikmah. Subhanaka faqina adzaban nar. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu orang-orang beriman, yakin dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gak kemana-mana. Kayak tadi orang Arab pedalaman itu nggak lari ke kesyirikan, nggak pergi ke pengobatan alternatif yang ternyata kesyirikan, misalnya nggak pergi ke dukun, nggak pergi ke yang macam-macam. Banyak orang begitu divonis panik langsung lari ke praktek-praktek kesyirikan. Lihat Arab pedalaman ini tenang beliau. Kalau begitu aman saya. Kenapa? Karena saya mau kembali ke yang paling sayang sama saya. Bisa gitu ya. Ibu-ibu ketika diajak ke sebuah tempat dan tempat itu ibu-ibu ragu, belum pernah ke sana. Ayo mbak ke sana yuk. Biasanya dunia ibu-ibu kalau diajak ke sebuah acara, ke tempat, pertanyaannya siapa sih? Pertanyaan apa? Ada siapa di sana? Yang diundang siapa saja? Kan gitu ya? Bener nggak nih? Kan gitu kan? Mbak, di ini kita pergi ke sana yuk. Emangnya di sana ada siapa aja? Atau
Yang diundang siapa aja? Terus kata ada yang di sana dan yang diundang ada Mbak Mawar, Melati, Mbak Kamboja, Mbak Raffles, Mbak Matahari gitu loh. Dan semuanya tuh Mbak Mawar, Mbak Melati, Mbak Raffles, Mbak Matahari, itu semua apa ya? Mbak Kamboja, itu semua orang-orang baik, supel, ramah, humble, tawadu, nggak sombong, suka menabung gitu loh. Kira-kira kita semangat nggak berangkat ke sana? Semangat. Oh baik nih gitu loh. Itu orang-orang baik semua yang datang. Ya itu tadi. Nah itu. Saya ini mau dibawa kemana? Kalau saya meninggal, saya ini kemana nih? Oh ke Allah. Kalau gitu tenang saya. Lihat, husnudzon, baik sangka sama Allah, bisa menghilangkan kegalauan, depresi, dan kesedihan di musibah terpelik dan tersakit di dunia. Allahu Akbar. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama dalam hal ini. Kita buka sesi tanya jawab jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama, ustadz beserta tim dan saudara-saudara kita di Palestina. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, apakah boleh kita memikirkan hal yang negatif dulu supaya mental kita lebih siap dalam menghadapi sesuatu? Contohnya ketika sedang menunggu panggilan kerja, kita berpikir hal buruknya dulu supaya kita tidak terlalu berharap dengan hasil. Apakah hal itu bisa disebut juga dengan berburuk sangka? Sekian pertanyaan, semoga Allah mudahkan semuanya. Barakallahu fiikum, barakallahu. Maksudnya berpikir the worst case scenario ya. Gini loh hadirin sekalian. Yang pertama, Nabi SAW perintahkan kita untuk optimis. Kata Nabi SAW, yu'jibunil fa'lu. Aku tuh kagum dengan optimisme. Jadi harus optimis. Yang kedua, Allah dan Rasulnya SAW juga perintahkan kita untuk ridho terhadap takdir. Dan salah satu bentuk ridho kepada takdir, apa yang diucapkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Umar, tidaklah aku bangun di setiap pagi kecuali aku tidak peduli atau tidak ambil pusing apa yang akan terjadi di hari ini. Apakah sesuai dengan keinginanku atau nggak sesuai dengan keinginanku? Karena aku yakin, aku husnudzon, Allah yang maha tahu yang terbaik untukku. Itu udah fokus ke itu aja. Kita optimis, tapi di waktu yang sama kita ridho dan kita husnudzon. Yang paling tahu tentang yang terbaik buat kita siapa? Allah. Itu aja udah, sesederhana itu. Gak usah mikir negatif, gak usah segala macam. Dan yang kedua, tugas kita itu mentauhidkan Allah, bukan menentukan hasil. Tugas kita itu beribadah, beramal, berusaha, berjuang. Berarti tugas kita fokus on proses, fokusnya ke proses. Adapun hasil, result, dan seterusnya itu urusan Allah SWT. Dan Allah tahu yang terbaik buat kita. Itu udah, itu aja, udah fokus. Itu udah gak usah dipikirin nanti ini. Tapi optimis kita, Allah kasih yang terbaik. Allah Ta'ala. Makanya kan doa istikharah, kalau engkau tahu dan engkau maha tahu bahwa ini yang terbaik buatku, mudahkan, realisasikan dan berkahi. Kalau engkau tahu dan engkau maha tahu ini buruk bagiku, palingkan dia dariku, palingkan aku darinya, dan kasih alternatif lain yang lebih bagus. Kalau buat aku ridho, udah itu yang paling top sudah. Nggak ada yang lebih bagus dari doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang anak perempuan usia 19 tahun yang masih di bawah naungan orang tua saya karena tidak memiliki penghasilan dan tidak dibolehkan bekerja. Terkadang orang tua menyuruh untuk menuruti perintahnya yang berdosa besar dan dimarahi ketika tidak nurut. Saya tidak bisa berbuat apapun dan tidak berdaya. Bolehkah saya menuruti kemauan orang tua saya karena terpaksa? Sesungguhnya Allah Maha tahu apa niat
hati seorang hamba dan maha pengampun lagi maha penyayang. Amin wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, Allah yang maha pengampun dan lagi maha penyayang memberikan guidance, memberikan aturan kepada kita melalui Nabi SAW. Beliau menyampaikan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan. Termasuk orang tua, harus tetap respect kepada mereka, menghormati mereka, menunaikan hak mereka. Tapi kalau mereka mengajak maksiat, apalagi dosa besar, tidak boleh taat. Tapi Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Yang menyatakan ini adalah Allah sendiri yang maha pengasih, lagi maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah berfirman di surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu berupaya bersungguh-sungguh ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, agar kamu melakukan kesyirikan yang tidak ada ilmu dalam hal tersebut, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka. Ini jangan taat. Yang mengatakan jangan taat siapa? Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha pengampun. Itu yang menyatakan jangan taat. Titik, belum. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap berbuat baik dengan mereka di kotak lain, di kesempatan lain. Dan jadi kalau dosa jangan taat, tapi tetap berbakti kepada orang tua, tetap berbuat baik kepada orang tua. Tapi ketika diajak kepada maksiatan, jangan taat, nggak boleh taat. Jadi ketika kita tidak taat, bukan disuruh berantem sama orang tua, bukan disuruh perang sama orang, enggak, tetap bersahabat dengan orang tua dengan cara yang baik. Tapi pada saat maksiat nggak boleh taat, tidak boleh taat. Lalu yang berikutnya, dan ini salah satu bentuk loyalitas kita kepada orang tua juga, agar orang tua tidak jatuh dan ke dalam dosa. Nggak bisa. Dan kita perlu menasihati, nggak boleh Pak, nggak boleh Ma, ini bukan jalan yang Allah ridhoi, gitu. Ini bentuk loyalitas. Ya sama, kan begini loh, kita berada di dalam nafkah orang tua, semua dibayarin orang tua. Hari ini orang tua suruh kita minum racun, minum nggak? Kan enggak. Dan kita nggak akan minum dengan dalih, tapi kan aku dibiayain orang tua. Iya ngerti, tapi ini racun. Kalau Anda minum, Anda punya masalah besar dalam kesehatan Anda. Justru Anda harus ingetin, nggak boleh Pama, ini tuh racun, nggak boleh merusak diri sendiri, dan seterusnya. Itu bentuk loyalitas kepada orang tua. Kalau orang tua marah, bagaimana? Konsekuensi, resiko, tetap baik sama orang tua. Kan itu ayatnya. Tetap. Hadirin Allah muliakan. Coba buka lagi surat Luqman ayat 15 deh. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksa mempersekutukanku, jangan taat. Orang tua kalau udah jahadaka itu mujahada, memberi apa, mujahada tuh mengeluarkan seluruh kemampuan, seluruh effort agar anaknya melakukan kesyirikan. Dan berarti kalau anaknya nggak mau, kira-kira kecewa berat nggak? Hah? Kecewa berat nggak? Kecewa? Marah nggak? Kamu kan besar marah. Kesel apa nggak? Kesel banget, udah semua totalitas, anaknya nggak mau. Tapi tetap Allah mengatakan jangan taat, jangan nurut, dan tetap melakukan yang terbaik buat orang tua di kesempatan lain. Tetap bersahabat dengan. Tapi kan terpaksa, Ustaz. Katanya kalau terpaksa Allah ampuni. Iya betul. Kalau terpaksa, maka
Allah akan ampuni. Tapi apa arti terpaksa? Terpaksa yang Allah ampuni itu dalam ilmu usul fikih dinamakan ikrahul mulji. Terpaksa, dipaksa yang kalau kita tidak ikuti membahayakan keselamatan kita. Atau benar-benar memudarat pokoknya membahayakan ya. Bukan hanya sekedar dimarahin, bukan hanya sekedar diomelin atau enggak. Sebagaimana kisah kita siapa? Ammar ketika dipaksa mengucapkan kata-kata kufur. Nah, dipaksanya Ammar tuh disiksa, hadirin. Bukan hanya ayo enggak. Disiksa sampai orang tua Ammar itu wafat syahid. Sumayyah wafat karena disiksa, dan Yasir wafat karena disiksa. Baru akhirnya Ammar nggak tahan mengucapkan kata-kata itu. Adapun cuman dipaksa, diperintah diomelin, nggak termasuk bentuk seperti ini. Itu poin. Dan dalam kasus Ammar lah turun surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukrih, kecuali orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa. Kecuali orang yang apa? Dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, namun hatinya tetap berada di atas keimanan. Itulah. Jelas ini hadirin. Jadi itu poin. Nah, makanya dinamakan ikrahul mulji. Definisinya apa? Kata para ulama seperti dijelaskan oleh Imam Al-Kasani dan Ibnu Abidin dalam Hasyiyah. Maksudnya itu ka'an yuhaddadal insan biqatlihi, seseorang itu diancam mau dibunuh, au biqat'i udwin min a'dha'i, atau diancam akan dipotong salah satu anggota badannya, au bidarbin syadidin yufdi ila halaki, atau dipukul, disiksa sehingga dia bisa meninggal atau cacat, au bi itlafi jami'i mali, atau diancam akan diambil seluruh hartanya. Famata ghalaba ala dhannihi anna ma huddida bihi sayaqa alaih, kalau prediksi kuat dia ancaman ini akan benar-benar dieksekusi, ini bukan ancaman kosong tapi benar-benar dieksekusi, jazalahul qiyam bima dafa ilaihi bitahdid, maka diperbolehkan mengikuti hal tersebut, walaupun nanti ada pengecualian ya, ada beberapa pengecualian dalam ilmu fikih gitu loh, bi'tibarihi fi halati daruratin syar'i, karena ini kondisi darurat. Itu poin. Sebagaimana dengan syarat apa? Balik lagi ke ayat tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
dengan syarat hatinya benar-benar tetap berada kepada keimanan. Hatinya benar-benar tetap berada dalam keimanan. Jelas ini? Paham jemaah? Ya, itu. Jadi kalau ini dipaksa, yang tadi definisinya untuk apa? Untuk melakukan diperbolehkan selama hatinya mengingkari. Tapi lagi-lagi ada beberapa pengecualian. Di antaranya apa? Misalnya ada orang dipaksa atau diancam, dia mau dibunuh, kecuali kalau dia bunuh pihak lain. Jadi bunuh dia, kalau Anda nggak bunuh dia, Anda akan saya bunuh. Nah pertanyaan, boleh nggak bunuh? Misalnya bunuh Mbak Mawar, kalau kamu nggak bunuh Mbak Mawar, kamu akan dibunuh. Nah boleh nggak dia bunuh Mbak Mawar? Nah boleh nggak? Apa? Kenapa? Kan terpaksa. Jawabannya tidak boleh. Dan tidak ada khilaf masalah ini. Dijelaskan di Ibnul Arabi dan para ulama lain. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Artinya tidak ada perbedaan di tengah-tengah para ulama bahwa tidak boleh membunuh orang dengan dalih saya dipaksa atau saya diancam bunuh. Kalau saya nggak bunuh dia maka saya mati. Nggak boleh. Jelas ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu salah satu contohnya. Jadi balik lagi, enggak. Kalau cuma dimarahin, enggak ada. Tadi kan kata para ulama, tadi jelaskan para ulama mengatakan seperti Al-Kasani, Ibnu Abidin dan lain-lain, nyawa atau anggota badan atau bisa cacat atau bisa meninggal atau hartanya diambil semua dan seterusnya. Itu poin. Dan ingatlah makanya, lihat contoh terakhir ya, lihat bagaimana Salman Al-Farisi, lihat bagaimana Mus'ab bin Umair, itu semua anak-anak yang mempertahankan imannya walaupun tidak disetujui oleh orang tua. Dan Mus'ab diboikot kan sama ibunya dan keluarganya, tapi tetap Mus'ab bin Umair lebih memilih Rasulullah SAW. Dulu Mus'ab bin Umair tuh penampilannya keren banget dan segala macam. Begitu masuk ke Islam diboikot sama ibu dan orang tua, berantak secara materi, berantakan. Bahkan diriwayatkan Mus'ab tuh bisa pingsan di jalan kota Mekah gara-gara belum makan. Tapi itu tidak membuat beliau meninggalkan tauhid, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang perlu kita camkan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.